Halo semuanya, selamat datang di Psikologi YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Sabrina Kinan. Aku mahasiswa S2 Psikologi Klinis di daerah Jakarta. Aku itu baru semester 3, baru mulai masuk semester 3. Sebenarnya kalau misalnya masuk nih, aku udah tinggal praktek gitu. Hal ini juga karena ada pandemi saat ini, jadi pembelajarannya tertunda. Kali ini aku mau sharing suka dukanya tuh apa sih kuliah S2 ini gitu. Pengalaman aku sebagai mahasiswa S2 Psikologi Profesi Klinis, gimana sukanya nih ya. Yang pertama, mungkin nih, ini sih lebih ke personal ya, karena aku tuh emang ngerasa passion aku di sini nih. Jadi dari mulai proses pembelajarannya, kayak di kelas setiap hari ngebahas tentang materi-materinya, sampai belajar prakteknya, dari mulai terapi-terapinya sampai bikin laporannya tuh rasanya enjoy gitu. Selanjutnya, menurut aku kuliah di S2 khususnya psikologi profesi klinis ini bisa jadi self healing buat aku. Nah, kenapa? Karena dengan kita belajar untuk praktek nanganin suatu kasus, itu kan kita pasti belajar dulu terapi-terapi tertentunya. Nah, sebelum kita nerapi ke klien langsung, pasti kita kan belajar dulu. Entah kita nerapin ke diri sendiri, entah kita diterapin dari dosen ke kita, atau kita saling nerapin ke sesama mahasiswa gitu kan. Itu tuh menurut aku salah satu self healing aja, karena gimana ya, aku juga di situ menemukan kalau ternyata wah, gue ini nggak baik-baik aja juga loh. Jadi membuka pikiran juga sih selama ini, karena selama ini yang ngerasa dirinya baik-baik aja, ternyata pas dibahas tentang terapi, tentang adanya luka atau apa, itu bagus banget untuk mengidentifikasi diri kita ini kenapa. Dan setelah kita tahu dan bisa nanganinnya, itu benar-benar menolong banget gitu. Jadi kenapa aku bilang itu bisa jadi self healing gitu. Selanjutnya, aku ngerasa selama aku kuliah di S2 Psikologi Profesi Klinis ini, aku ngerasa jadi diri aku tuh lebih open minded. Selama kita belajar itu kan pasti kita dilatih untuk menghadapi klien, misalnya kasusnya apa, atau sekedar cerita ke teman, atau teman cerita ke kita kan. Karena di saat itu kita ngerasa ternyata masalah itu nggak cuma kita doang loh yang punya, ternyata mereka punya masalah juga, dan masalahnya itu lebih besar dari kita. Terlepas dari itu tuh kita jadi kebuka, pikiran kita kebuka, hati kita kebuka untuk lebih bersyukur lagi. Itu juga kayak gitu ya. Aku merasa seneng banget dan puas banget kalau ada klien waktu latihan, waktu praktek nih, terus dia ngasih feedback ke kita atau bilang ke kita kayak makasih ya, karena kamu aku jadi merasa terbantu banget loh, atau itu ngerubah aku loh, kayak gitu. Nah, itu pokoknya perasaan itu kayak puas banget gitu. Even kalau misalnya cuma sekedar kayak teman kamu cerita ke kamu nih, kalau misalnya teman kamu cerita ke kamu, terus teman kamu bilang makasih ya, gue lega loh curhat ke lo, kayak gitu, berarti bisa membantu orang, dan itu bener bikin orang lega, setidaknya bisa bikin masalah orang jadi ringan lah, kayak gitu. Oke, tadi kan udah tuh sukanya. Nah, sekarang aku mau sharing nih, kalau misalnya nggak enaknya ya. Yang pertama, nggak enaknya tuh mungkin orang tuh sering bilang, kan lo udah S2, masa lo nggak ngerti sih gini-gini gitu. Atau orang psikologi nih, masa lo masih galau sih kalau misalnya kayak gitu, masa gitu doang lo sedih sih, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kita semua ini kan pasti masih bisa merasakan sedih, senang, atau galau. Sehari-harinya kita juga merasakan emosi-emosi kayak kalian. Tantangannya dimana kita itu harus bener-bener belajar profesional. Misalnya nih, kita lagi berhadapan sama klien itu cerita masalahnya ini nih, dan itu dia sampai nangis atau sampai gimana. Nah, dalam hati kita ya yang ngedengerin itu tuh kadang sedih juga, pengen nangis juga, maksudnya kayak kebawa gitu loh sampai ke hati. Kadang itu tuh susah yang memisahkan antara cerita klien di tempat praktek itu sama pas udah keluar. Jadi sebenarnya yang harusnya itu ketika kliennya cerita nangis-nangis, kita tuh harus tetap profesional dan harus tetap netral perasaannya sampai kliennya keluar dan kita keluar. Nah, itu tuh benar-benar harus kosong lagi pikiran kita, nggak boleh sampai kebawa ke rumah, apalagi sampai kita kepikiran. Itu tantangan sih, jadi harus lebih profesionalnya, itu bisa membedakan antara cerita-cerita klien dan real life-nya kita gitu. Nah, yang terakhir ini jatuhnya tetap sih personal juga. Aku ngerasa tuh ya, kita itu harus sabar banget menghadapi deadline-deadline yang dosen kasih ke kita pas kita lagi ngerjain laporan. Itu kan laporan itu terdiri dari observasi wawancara, serangkaian pemberitaan psikologi, sampai kesimpulan. Dari kita bikin laporannya aja itu udah sangat rinci dan rumit dan panjang. Belum lagi scoring alat tes yang ada beberapa, nggak cuma satu. Terus nanti kita interpretasi sampai bikin kesimpulan dan intervensinya. Ditambah lagi kadang deadline-nya itu misalnya dari dosen dikasih cuma 3 hari atau bahkan 2 hari harus udah kelihatan progresnya. Di situ dilatih buat sabar dan bener-bener kejar tayang gitu. Bener-bener kalau udah disuruh ngumpulin di hari itu, kita bener-bener harus on time gitu sih. Nah, jadi segitu aja
sharing-sharing aku kali ini gimana suka dukanya jadi mahasiswa S2 Psikologi Klinis Profesi. Bisa jadi banget ya pengalaman aku yang tadi aku ceritain, bisa jadi beda sama yang kalian atau yang orang-orang juga rasain gitu. Aku sharing dari sisi aku tentunya. Oke guys, sekian videonya kali ini. Semoga menghibur dan memberikan sedikit manfaat. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.